Klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke sahabat, kembali lagi di channel saya, channel Arya Surya Official. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan saya menghipnoterapi para klien dengan cerita-cerita yang ada. Terkadang cerita tersebut lucu, terkadang ceritanya mengharukan, terkadang ceritanya memotivasi gitu, terkadang ceritanya mensugesti. Nah, jadi ada banyak cerita-cerita dari para klien saya. Kebetulan saya sudah menangani banyak klien dari 2013 ya. Karena saya mulai membuka praktek hipnoterapi ini 2013. Jadi aneh-aneh saja, terkadang ada yang datang minta dihipnoterapi, kadang ada juga yang datang bawa air, terkadang ada juga yang datang bawa syarat-syarat yang sebenarnya syarat-syarat tersebut tidak saya minta, seperti foto, terus potongan rambut, terkadang bawa bunga, terkadang bawa jimat dan lain-lain, disuruh pengisian katanya. Nah, ini tentunya hal lucu karena selain hipnoterapi saya juga konsultan spiritual dan konsultan parenting juga ya, tentang rumah tangga. Nah, dari cerita-cerita ini aneh-aneh sekali. Jadi terkadang lucu, terkadang mengharukan, seperti yang saya ceritakan tadi. Salah satunya, misal ada yang datang minta dihipnoterapi, ada yang datang minta suaminya atau istrinya suruh kembali pulang gitu. Dan tidak sedikit juga yang bawa air gitu. Bukan karena saya sakti atau punya karomah untuk menyembuhkan klien tersebut. Pada dasarnya Allah sudah memberikan jalan orang tersebut untuk datang ke saya, sedangkan kesembuhan mutlak hak Allah gitu. Ya, jadi ketika saya berdoa ya Tuhan, ya Allah, orang ini sudah Engkau datangkan kepadaku, sedangkan kesembuhan adalah tanggung jawabmu. Nah gitu, jadi saya berdoanya seperti itu. Oke. Nah, kadang ada yang bawa air gitu. Jadi bawa air ini ya saya doakan, intinya ya meminta kesembuhan agar orang yang datang membawa air ini sembuh gitu. Nah, yang lucu lagi, terkadang ada yang istrinya belum hamil gitu. Seorang suami membawa istrinya yang belum hamil ke tempat saya. Jadi, Mas, ini istri saya udah 3 tahun belum hamil gitu. Nah, saya kadang kaget, waduh, terus gimana? Saya suruh menghamili atau bagaimana gitu. Ini kejadian lucu. Jadi istrinya belum hamil datang ke saya, mungkin maksudnya agar cepat hamil gitu. Tapi kan awalnya saya belum jadi kaget. Kadang saya pun ikut tertawa ketika ada hal-hal lucu tersebut, seperti hal tersebut. Nah sahabat, sebenarnya apapun metode penyembuhannya, selama metode tersebut memberikan sugesti langsung ke pikiran bawah sadar, maka orang tersebut akan sembuh. Ya, kembali lagi, kesembuhan itu mutlak hak Allah. Dia yang memberi penyakit, dia juga yang menyembuhkan, sedangkan hambanya hanyalah perantara. Oke, jadi seperti yang saya bicarakan tadi, apapun metodenya, ketika metode tersebut memasukkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadarnya, langsung memberikan saran, memberikan persepsi, memberikan rasa, maka orang tersebut akan sembuh atas izin Tuhan tentunya ya. Nah, berbeda dengan sebuah metode yang kebanyakan menakut-nakuti.
wah ini ada yang nyantet, wah ini ada yang guna-guna gitu, wah ini gangguan jin, wah ini gangguan setan dan lain-lain. Nah, tentu itu akan membuat takut dan terkadang tidak sedikit juga yang memperparah kondisi dari klien. Tapi ya saya tidak menyalahkan siapapun karena mungkin memang si penyembuh tersebut pengetahuannya memang ada sampai di situ gitu, ataupun memang ilmunya malah lebih tinggi gitu dari saya, karena saya tidak tahu benar salahnya, bukan saya yang menilai gitu. Saya tidak berhak menilai benar atau buruknya karena kebenaran itu hanyalah milik Allah, milik Tuhan. Oke sahabat. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di bangsa kita, bangsa yang terkenal dengan klinik-kliniknya sejak dulu gitu. Tapi jika suatu keilmuan, laku spiritual, laku agama, nah kita harus bisa membedakan laku agama dan spiritual itu berbeda. Bisa jadi orang yang melakukan kegiatan agama juga melakukan spiritual dan sebaliknya gitu. Bisa juga orang yang melakukan spiritual juga melakukan beberapa syariat-syariat agama. Nah, tentu keduanya betul, tidak ada yang salah gitu. Nah, bicara kedua hal tersebut sebenarnya hampir sama, tapi sedikit berbeda. Oke, misal seperti halnya kita dalam beribadah, kita selalu berdoa kepada Tuhan gitu. Dan memang kita yakin gitu, Tuhan itu ada, kita sedang berdoa kepada Tuhan gitu. Tapi jika para pelaku spiritual, Tuhan itu hadir gitu. Hadir ke dalam setiap yang bernyawa ataupun tidak bernyawa gitu. Nah, masih banyak lagi perbedaannya gitu. Lebih fokus kepada hal-hal yang ya keduanya sangat baik tentunya ya sahabat-sahabat gitu. Termasuk dalam metode penyembuhan pun sama. Ada yang menggunakan metode agama gitu, ada yang menggunakan metode spiritual gitu. Tapi jika keduanya masih mengait-kaitkan dengan hal klinik semacam genderuwo, pocong, kuntilanak, gangguan jin budeg atau jin tuli dan lain-lain, itu memang sudah bukan ke situ tujuan dari penyembuhan itu gitu. Jadi itu sudah di luar dari metode penyembuhan yang menurut standar itu baik, tapi belum tentu juga gitu. Karena kita selama ini bangsa Indonesia terkenal dengan kliniknya, mistiknya kuat gitu. Jadi orang-orang yang terkena sakit apapun gitu terkadang menggunakan dua metode penyembuhan. Yang pertama dengan medis dan non medis, dan itu sudah lumrah gitu. Dan itu sudah lumrah. Tapi yang perlu para pendengar setia ketahui adalah bahwa kesembuhan kita juga ikut andil gitu. Kita juga ikut andil dalam penyembuhan yang kita lakukan. Jika kita mau diajak bekerja sama, mudah untuk sembuh, mudah sekali kok, mudah. Dan memang terkadang ada juga yang tidak bisa diajak kerjasama gitu. Jadi hidup ini kan pilihan sebenarnya, ya memilih sembuh atau sakit gitu. Jadi kita sebagai manusia, misal bagi kita yang beragama muslim kan khalifah di bumi, jadi kita juga dikasih beberapa keputusan, ya termasuk dalam kesehatan kita juga memiliki keputusan untuk sembuh sekarang juga atau terus melekat dengan hal tersebut gitu. Nah, ya tentunya ketika sahabat mengetahui ini,
sahabat sekarang memilih untuk sembuh ya. Dan siapapun yang mendengarkan video ini, tentunya sahabat semua memilih untuk sembuh dan sehat kembali. Nah, ini banyak cerita tentang para klien yang sudah melakukan penyembuhan kemana saja. Nah, justru sembuhnya ketika dia merokok gitu. Nah, ini kan sebenarnya unik. Saking kesalnya kemana-mana tidak sembuh, sudah melakukan ritual segala rupa, tidak sembuh-sembuh, dan pada akhirnya kesal dan halah, semuanya menentang ini itu, saya capek. Kali ini saya udahlah memilih sembuh, dan rokok ini akan menyembuhkan saya gitu. Jika rokok ini menyembuhkan, silakan rokok ini jadi obat gitu. Tapi jika rokok ini mau jadi racun, katanya jadi racun sekalian buat sakit saya. Nah, akhirnya orang tersebut merokok dan pada akhirnya sembuh. Oke sahabat, terkadang kita butuh yang namanya emosi, dalam artian emosi yang positif. Misal, oh saya sudah terlalu capek merasakan dan menghadirkan rasa-rasa yang tidak jelas, rasa-rasa yang tidak nyaman, rasa-rasa yang kurang bergairah, kurang bersemangat, dan selalu teringat akan masa lalu. Nah, Anda berperan untuk mengambil keputusan, memilih untuk berpikir positif, memilih untuk sembuh sekarang juga, atau menundanya sampai Anda benar-benar lelah gitu sahabat-sahabat. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan untuk berpikir positif saja susah. Nah, ini sahabat, selama ini orang ingin berpikir positif tanpa memberikan alasan. Oke, ini perlu dicatat ya sahabat-sahabat dan digarisbawahi. Apa alasan Anda yang mengharuskan Anda untuk berpikir positif? Silakan ditulis. Nanti tulis di komen. Apa alasan Anda yang mengharuskan Anda harus berpikir positif? Tulis di komen. Jika Anda tidak memiliki alasan tersebut, ya Anda terus-terusan kesusahan berpikir positif. Ya karena tidak mempunyai alasan. Sama halnya ketika, Mas, saya ingin sukses, saya ingin kaya misal. Dia tidak punya alasan untuk kaya gitu. Dia tidak punya alasan untuk maju gitu. Jadi akhirnya jalan di tempat. Nah, istilah tersebut disebut dengan kemelekatan. Oke sahabat-sahabat, kemelekatan. Jadi kita seringkali melekat dengan sesuatu gitu. Melekat dengan sakit, melekat dengan masa lalu gitu. Kita hidup di zaman sekarang tapi pikiran kita selalu teringat masa lalu. Nah, itu disebut melekat. Jadi kejadian tersebut terus-terus diingat, terus-terusan melakukan sebuah metode yang dilakukan diri sendiri dengan cara saya harus lupa masa lalu saya. Nah, ketika sudah menggunakan kata harus melupakan masa lalu saya, justru Anda semakin kesulitan. Karena apa? Kembali lagi, karena di pikiran kita ada yang disebut dengan amigdala. Amigdala itu semakin kita mencoba melupakan, justru makin teringat. Sama halnya ketika Anda membenci seseorang, semakin Anda membenci orang tersebut, maka perhatian Anda akan semakin intens, akan semakin sering terhadap orang yang Anda benci. Padahal banyak orang yang mencintai Anda di sekitar Anda, tapi Anda hanya fokus pada orang yang Anda benci. Sama seperti halnya saingan. Anda bisnis, punya saingan, Anda terus fokus pada saingan Anda, sehingga saingan Anda semakin maju sedangkan Anda jalan di tempat. Nah, itulah yang amigdala itu tadi, yang disebut dengan amigdala itu. Ketika kita sering memikirkan gitu, mencoba untuk melupakan gitu, malah justru semakin teringat. Sama halnya ketika Anda ini ya sahabat-sahabat, misal Anda mau berangkat kerja dan Anda lupa menaruh kunci motor gitu. Semakin Anda cari-cari semakin sulit. Sama halnya kayak gunting kuku ataupun Anda kadang mencari gunting.
Kalau nggak dicari ada, tapi kalau dicari semakin diingat semakin lupa. Nah itulah konsep dari pikiran kita. Nah, apa yang harus saya lakukan? Duduk tenang, rileks, dan ingat lagi ketika Anda pulang kerja kemarin, kemana saja, disimpan di mana saja, ketemu. Dan saya udah sering melakukan hal seperti ini. Ketika di rumah, saya kehilangan kunci motor. Ketika saya cari-cari terus, wah nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya ingat, wah saya pernah belajar ini, kataku. Disebut dengan self-hypnosis. Saya melakukan self-hypnosis, lalu saya mengingat lagi ketika saya pulang dari rumah sahabat. Oh, kemarin saya kesini. Oh, kuncinya ada di sepatu, karena terakhir saya melepas sepatu dan benar. Ternyata kuncinya berada di rak sepatu. Nah, seringkali kita tidak mau rileks, tidak mau merenung, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahnya, tapi kita selalu melekat terus dengan hal tersebut. Tidak memberikan ruang untuk sejenak berpikir, untuk sejenak merenung gitu atas masalah tersebut. Tapi kita dibuat benci terus. Akhirnya ketika ingat hal tersebut malas, ketika ingat hal tersebut marah, ketika ingat hal tersebut lemas dan malas-malasan. Ya karena kita terus-terusan berusaha untuk melupakan, bukan berdamai dengan kejadian tersebut dan mengampuni. Tapi kita terus terfokus, atensi kita terus terfokus pada masalah tersebut, padahal masih banyak yang perlu dipikirkan. Ya tentunya hal-hal yang menjadi kewajiban Anda, misal dalam pekerjaan, tugas mana yang belum selesai dikerjakan. Tapi Anda terus terfokus untuk orang-orang yang Anda benci, kejadian-kejadian yang membuat Anda trauma. Itu sebabnya terkadang ketika Anda duduk rileks mengingatnya kembali, Anda merasa sakit. Ketika sendiri terkadang merasa gelisah, cemas, dan lain-lain. Ya karena kita terbiasa, tadinya sebenarnya terbiasa bingung gitu akan hal-hal tersebut. Jadi ketika orang bingung gitu kan, terkadang mengundang rasa-rasa yang kurang nyaman untuk tubuh. Makanya ketika kita merenung, perbanyak bersyukur, perbanyak berbicara dengan diri sendiri. Sebenarnya kamu ini maunya apa? Sebenarnya kamu tujuan hidupnya apa? Gitu. Anda harus punya apa tujuan hidup Anda. Terus hakikatnya saya hidup di dunia itu untuk apa? Gitu. Anda harus kasih tahu dulu motivasi Anda hidup di dunia itu untuk apa, untuk siapa. Anda cari tahu dulu gitu. Sering-seringlah menanyakan hal tersebut kepada diri sendiri gitu, sahabat-sahabat. Nah, ketika Anda sering menanyakan hal-hal tersebut kepada diri Anda, tentu Anda mudah mendapatkan solusi, pencerahan yang tertanam di pikiran bawah sadar Anda, atau kan istilah orang Jawa, tertanam di dalam batin Anda gitu kan. Ya sahabat-sahabat, tentunya semua solusi terkadang ya datang dari diri sendiri. Kalaupun dari orang lain, ya memang orang tersebut diutus oleh Allah, oleh Tuhan untuk hadir kepada kita. Gitu. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti tadi yang saya katakan bahwa apapun metodenya, apapun motivasinya gitu, kita harus tahu mau menggunakan metode apa dan apa motivasinya. Kita harus tahu, oh motivasi kita ini, saya pengen menggunakan metode ini, misal. Banyak gitu. Karena setiap orang beda-beda perjalanan spiritualitasnya, berbeda-beda. Jadi ada yang sembuh dan sukses karena beramal, ada yang sembuh dan sukses ketika membantu orang lain, ada yang sembuh dan sukses ketika merokok, ada yang sembuh dan sukses ketika mengampuni. Tapi saya tidak pernah satu kali pun mendengar sembuh dan sehat serta sukses berawal dari kebencian dan dendam. Satu kali pun saya tidak pernah mendengarnya. Maka mulai saat ini Anda
memiliki dua pilihan. Yang pertama, memaafkan dan mengampuni, atau yang kedua, Anda tetap melekat dengan rasa-rasa yang negatif yang ada dalam diri Anda, terkadang penyakit misal, ataupun gangguan pikiran gitu. Akhirnya membuat Anda sendiri semakin sakit. Nah, mulai saat ini Anda bangkit. Sahabat-sahabat, mulai hari ini, nanti dan seterusnya, Anda bangkit dan Anda maafkan dan ampuni kejadian-kejadian yang membuat Anda sakit dan kehilangan semangat. Jadilah diri yang tangguh, jadilah diri yang kuat, yang strong. Berdoalah kepada Tuhan agar menjadi orang kuat. Ketika Anda merasa masalah Anda terlalu berat, berdoalah kepada Tuhan agar Anda menjadi lebih kuat dari masalah tersebut. Gitu. Jadi ketika masalah yang Anda hadapi menurut Anda sangat berat sekali, Anda berdoa kepada Tuhan agar menjadi orang yang lebih kuat dari masalah tersebut. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua, sukses dan salam bangkit. Dan sekarang Anda yang mendengarkan audio ini, tulis komentar di bawah apa alasan yang mengharuskan Anda berpikir positif. Jika Anda ingin berpikir positif tapi susah sekali, nah sekarang berikan alasannya kenapa Anda harus berpikir positif di kolom komentar. Jangan lupa like dan padamkan tombol subscribe merah dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk semua, sukses.